Halo netizen, ini adalah Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line versi facelift-nya. Ya, jadi pada tahun lalu ya kalau nggak salah 2023 akhir, kan Mercedes-Benz itu diambil alih ya oleh PT Inchcape yang sekarang menjadi distributor utamanya dari Mercedes-Benz. Nah, berbarengan dengan acara tersebut, Mercedes-Benz juga meluncurkan GLB versi facelift-nya yang sebetulnya juga udah hadir dari 2020-an awal ya untuk yang versi pre-facelift-nya, atau mungkin 2021. Jadi pas zaman-zaman Covid tuh inget banget dulu versi pre-facelift-nya tuh meluncur pertama kali di Indonesia. Dan untuk yang versi facelift ini juga cukup oke gitu ya tampilannya, dan dia juga emang nggak terlalu signifikan, tapi penambahan fitur itu makin membuat dia jadi lebih baik lah di kelasnya gitu. Dan mobil ini lagi ada di Mercedes-Benz Car Bintaro. Untuk alamatnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat ke bagian depannya dulu nih. Jadi untuk di fascia depannya yang berubah itu di bagian grill, sekarang jadi lebih mengotak dan lebih gagah karena dia ada list silver 4 bilah seperti ini yang kelihatan lebih gagah. Dan lampunya juga sedikit berubah, yang tadinya proyektor sekarang menjadi full LED reflektor gitu ya. Untuk outputnya sih emang gue kurang tahu karena gue belum pernah nyoba jalan yang versi faceliftnya ini. Nanti kalau ada kesempatan kita akan coba ya. Dan dia juga sudah ada lampu sein LED yang switchback dengan LED DRL-nya. Untuk di bagian bumper juga ada sensor parkir 6 titik. Di bagian bumper bawah juga ada aksen underguard berwarna chrome. Dan lanjut ke bagian samping, untuk velgnya ini juga unik ya, yang versi facelift ini. Kalau menurut gue pribadi ini terinspirasi dari velgnya Mercedes-Benz S-Class W222 yang pre-facelift. Jadi sempat ada tuh Mercedes-Benz S-Class yang velgnya seperti ini. Untuk ukurannya dia 235 55R18. Rem depan belakang sudah disc brake pastinya, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan beragam teknologi safety Mercedes-Benz lainnya. Oke, lanjut ke bagian sampingnya lagi. Ada black leading sampai ke belakang dan ada list warna chrome di bagian bawah pintu. Untuk spion juga ini masih sama seperti yang pre-facelift dan tetap ada lampu sein LED-nya juga di bagian samping. Di atas ada roof rail, yang ini beneran roof rail, bisa buat ngangkut beban di atas. Dan dia juga sudah ada keyless go ya, karena di atas handle pintu depan belakang ini sudah ada list chrome-nya. Dan untuk kuncinya dia seperti ini, jadi masih sama, dia ada tombol lock, unlock, dan buka bagasi. Di belakangnya polos, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di bagian bawah sini seperti ini, dan untuk masuk tinggal sentuh handle dalamnya. Dan ini juga berlaku di 4 pintu luarnya gitu ya. Ada window line yang warnanya itu satin chrome juga, bahkan sampai ke atas ya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Nah, di belakangnya juga perubahannya nggak signifikan, tapi masih kelihatan gitu ya. Yang paling kelihatan justru di bagian lampunya, yang kalau tadinya itu kan Mercedes-Benz GL family gitu ya, yaitu keluarga Mercedes-Benz yang SUV, itu punya lampu distintif yang berbentuk kotak gitu ya. Kalau sekarang dia jadi strip-strip seperti ini, yang jujur mengingatkan gue ke lampunya Citroen yang modelnya juga kotak-kotak seperti ini kayak kemarin gitu ya. Kita mengulas Citroen C5 Aircross, lampunya familiar gitu ya. Dan pasti juga sudah ada rear fog lamp gitu di belakang sini. Untuk emblem, dia ada emblem GLB 200 di sebelah kiri. Untuk di bagian bawah juga ada aksen underguard yang berwarna chrome dan ada aksen knalpot palsu gitu ya. Sensor parkir juga sama, ada 6 titik, dan ada kamera mundur yang tersembunyi khas Mercedes-Benz, serta lampu plat nomor sudah LED. Untuk di bagian wiper, dia juga sudah ada di sini, ada diffuser belakang dan antena glass printed. Spoiler dengan high mount stop lamp, dan untuk bagasinya juga sudah power tailgate. Mudah sekali untuk membukanya. Dan yang masuk ke Indonesia ini adalah yang versi 5+2 gitu ya. Jadi ada 2 token seat di belakang yang jujur ini ruangnya kecil gitu ya, tapi memadai untuk orang di bawah 160 cm. Jadi buat darurat gitu ya masih cukup oke, karena safety-nya juga cukup bagus. Ada headrest adjustable, seatbelt 3 titik, dan amenities-nya juga oke gitu. Di belakang ada USB-C 2 buah, dan
speakernya juga sampai belakang nih, jadi audionya lebih oke. Dan ada cup holder juga di tengah sini, jadi cukup oke. Dan untuk melipatnya di sini tuh ada tali yang bisa kita tarik, nanti dia akan melipat secara otomatis. Tapi karena jok baris keduanya terlalu mundur dia cenderung mentok ya. Tapi kalau mau narikin lagi tinggal tarik aja seperti ini. Dan di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada tempat untuk segitiga pengaman, dan ada parcel shelf juga untuk nutupin kargo kita di bagian sini. Kalau misalnya jok baris ketiganya itu lagi turun full ya. Di sini juga ada lampu bagasi biar lebih terang. Oke, untuk nutupnya juga kita dikasih tombol di bagian sini. Tinggal pencet aja dan dia akan tutup secara otomatis. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mercedes-Benz GLB facelift ini. Untuk mesin, karena dia trimnya masih GLB 200 ya, masih sama seperti GLB sebelumnya, yaitu mesin 1300 cc, 4 silinder dengan turbo, kodenya M282, dan tenaganya itu di 163 HP, dan torsinya sekitar 250 Nm. Jadi mesin yang sama yang ada di GLA, di A-Class, C-Class, ya pokoknya yang Mercedes-Benz NGCC yang serinya 200 gitu ya, A200, CLA 200, GLA 200, dan lain-lain. Dan untuk transmisi pun juga masih sama, masih menggunakan transmisi dual clutch, kopling ganda, 7 percepatan yang Mercy bilang itu 7G DCT ke roda depan. Untuk ruang mesin juga masih sangat rapi, dan juga ada engine cover yang gue suka banget. Jadi dia soft touch untuk mengurangi impact kalau misalnya kita nabrak pejalan kaki gitu ya, tapi amit-amit gitu ya. Nah, di sini juga ada cup yang belum ada peredam, tapi oke lah. Oke, yuk kita sekarang tutup aja dan kita cek ke kabin depannya dulu. Untuk di bagian depan seperti ini, jadi dia punya setir model baru dan nanti ada juga sistem infotainment baru gitu ya. Tapi sisanya sih masih sama gitu ya. Untuk bagian joknya masih berwarna hitam, full kulit seperti ini, cukup baik. Dan dia juga pengaturannya khas Mercedes-Benz, ada di bagian pintu dan sudah elektrik. Jadi untuk recline, sliding, naik turun, depan belakangnya itu juga bisa diatur dari sini. Dan juga sudah ada memory seat 3 slot, serta ada lumbar support 4 arah lagi di bagian sini. Untuk penopang pahanya juga bisa dipanjangin secara manual, dan sesuai peraturan pemerintah Indonesia semenjak 2021 ya, ada alat pemadam api ringan yang ditaruhnya di bawah jok jok pengemudi ini ya. Oke. Untuk di bagian dalam seperti ini interior barunya. Nggak terlalu signifikan, tapi setirnya yang paling berubah di depan ini. Jadi pengaturannya tetap sama, tilt teleskopiknya manual dan cukup jauh gitu ya. Dan dia juga memiliki tombol-tombol yang sekarang semuanya full capacitive touch, jadi buat ngatur apa namanya nih, volume seperti ini, terus home. Dan ini ada trackpad buat ngatur MBUX yang di sebelah kiri, untuk telepon, voice command, ada klakson dan airbag pengemudi di tengah. Di sebelah kanan ada untuk pengaturan MID gitu ya, serta ada speed limiter dan cruise control. Tapi dia belum ada adaptive cruise control. Ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi, terus ada tuas transmisinya di sini, tinggal kita injek rem untuk pindah ke drive ke bawah gitu ya, neutral setengah ke atas, reverse ke atas, dan untuk posisi park tinggal pencet tombol di ujungnya. Tadi ya, dia transmisinya kopling ganda 7 percepatan, dan di sebelah kiri ini combination switch untuk lampu dan wiper. Jadi wipernya dia ada 2 speed untuk auto wipernya dan sen gitu ya, serta wiper belakang. Di balik sini juga ada start button dan untuk mematikan idling stop start. Ini kita kontak on aja karena kita lagi di dalam ruangan. Dan seperti ini tampilan baru dari instrumen clusternya gitu ya. Cukup banyak yang bisa diatur, dan dia sudah pakai MBUX 2.0 juga yang seperti di C-Class baru, S-Class baru, dan GLC baru gitu ya. Dia ada tampilan understated seperti ini yang simple banget, cuman dial kecil untuk apa namanya, speedometer, dan di sebelah kanan itu untuk jam analog. Terus ada tampilan yang sport untuk RPM, speedometer, dan juga ada
berapa kilowatt, berapa newton meter untuk torsinya, serta ada G-force meter dan ada engine data kayak boost turbo dan tekanan oli serta temperatur oli kalau nggak salah. Dan di bagian klasik ini untuk tampilan yang ya klasik gitu. Ada fuel gauge, temperatur gauge, tachometer, speedometer, dan di tengahnya ada MID. Di sini odometernya masih 13 km ya. Masih baru. Terus ada kayak trip komputer, konsumsi BBM rata-ratanya berapa, bensin yang dihabiskan berapa, waktu berkendaranya berapa, terus kecepatan rata-ratanya berapa. Di sini ada konsumsi BBM instan, attention assist, tampilan media, dan di bagian asisten ini untuk layar ADAS ala-ala ya, kayak buat blind spot monitoring system dan lain-lain. Dan di bagian service ini untuk tampilan ya service gitu. Jadi dia ada pengukur level oli, terus pengingat service, dan ada tire pressure juga. Jadi kalau kita udah berkendara selama beberapa menit, nanti baru nongol sih tekanan bannya berapa. Jadi seperti itu untuk si instrument clusternya. Lanjut ke sebelah kanan, tetap ada dial untuk lampu utama yang sudah auto headlamp juga, dan ada lampu parkir kanan kiri, ada electronic parking brake, fog lamp belakang, dan brightness untuk panel instrumen. Di bagian bawah pedalnya juga cukup konvensional, masih model gantung semua, dan ada footrest untuk kaki kiri, dan ada ambient light di bagian bawah juga. Untuk di bagian door trim ini juga masih banyak soft touch-nya khas Mercedes-Benz ya, iyalah ya. Dan ada aksen stitching berwarna putih, dan panel-panel yang di sekitar power seat ini juga ada logo Mercy kecil-kecilnya seperti ini biar lebih mewah. Ada handle warna satin chrome, central locking, all auto power window dengan window lock, dan pengaturan spion juga ada di sini. Untuk spionnya tadi ada indikator blind spot monitoring system, ada tuas pembuka bagasi, door pocket juga cukup besar, ada door cup holdernya juga. Untuk audio juga masih yang Mercedes-Benz Hi-Fi biasa ya, belum pakai biasanya Mercy apa Burmeister ya. Lanjut ke atas, ada sun visor dengan cermin pengemudi, dan ada card holder serta ada lampunya juga. Ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan spion tengah ini auto dimming. Lampu tengah ini juga sudah LED warm white yang sangat mewah sekali kalau udah nyala. Dan untuk lampu bacanya sekarang built-in di bagian salah satu lampu di sini. Jadi contohnya kalau kita matiin terus kita nyalain lampu lampu baca gitu ya, tuh dia nyalanya dari sebelah sini. Kalau dulu kan Mercy kan ada di bagian bawah spion tengah, sekarang udah nggak gitu lagi ya. Nah untuk versi faceliftnya ini, dia juga sekarang sudah ada panoramic sunroof. Sebetulnya untuk yang versi pre-facelift itu juga ada GLB dengan panoramic sunroof, tapi itu khusus di edisi 50th anniversary aja gitu ya, yang cuman ada 100 unit atau berapa puluh unit gitu ya. Jadi sempat ada tuh edisi special GLB pre-facelift yang dapat panoramic sunroof gitu ya, tapi sekarang udah standar di versi facelift ini. Dan sisanya sama ya, kayak ada cermin di vanity mirror, terus ada grab handle, seatbelt tadi bisa naik turun, dan headrest juga bisa naik turun seperti ini. Dan lanjut ke bagian head unitnya yang masih menggunakan MBUX seperti yang versi pre-facelift ya. Untuk tampilannya seperti ini, dan di versi facelift ini sama seperti GLA yang kemarin ya, sayangnya dia kehilangan touchpad di bagian tengah sini. Jadi kita bisa ngatur dari layar atau dari tombol yang ada di setir ini. Jujur gue lebih suka pakai trackpad di tengah, tapi ya udahlah, udah hilang. Dan tampilan seperti ini. Jadi ada phone, radio, media, dan yang baru ini juga sudah ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi nggak perlu pakai kabel lagi. Dan untuk di apps ini tadi ada layar license, dan ada di bagian comfort ini seat kinetics ya, khasnya Mercedes-Benz yang baru-baru gitu. Jadi dia bisa menggerakkan beberapa bagian dari jok depan, jok pengemudi ataupun jok penumpang depan, dan bisa kita atur mau berapa lama, 16 menit, 32 menit, atau 96 menit, yang fungsinya itu untuk ngegerakin backrest dan bagian pahanya gitu. Jadi jok itu kayak seperti ini, digerakin dikit biar badan kita nggak kaku. Dan dia juga ada pengaturan ambient lighting yang khas Mercedes-Benz MBUX yang baru ya, yang 2.0. Dia juga banyak pilihan warnanya, ada monokrom dan ada multicolor juga. Jadi ada beberapa preset warna baru seperti Miami Rose, Malibu Sunset, Ocean Blue,
terus ada burning blue, Venice pink, dan lain-lain. Jadi lebih banyak warna yang bisa dipilih sekarang. Di bagian layar info juga tetap ada konsumsi BBM dari 7,5 menit, 30 menit, 90 menit, dan 3 jam yang lalu. Di bagian vehicle juga ada pengukur berapa persen injekan pedal gas dan pedal rem, serta ada pitch and roll meter, serta berapa derajat dari sudut setirnya. Dan di bagian engine ini untuk mengukur mesin gitu ya, kayak temperatur oli transmisi, terus temperatur oli, boost turbo di sini, berapa torsi dan tenaga mesin yang dikeluarkan. Di bagian settings ini juga lebih banyak ya harusnya dibandingin yang pre-facelift, karena dia juga sudah ada collision avoidance, ada ESP, active brake assist, dan blind spot assist. Di bagian assistant ini ada attention assist. Kamera ini untuk kamera belakang, dan parking ini juga ada buat bunyi-bunyian dari Parktronic ya, atau si sensor parkirnya. Mana lagi nih? Dan kalau kita geser ke vehicle, ada driving ini untuk winter tire limit, serta ada car wash mode. Dan di bagian comfort ini untuk easy entry exit, serta ada auto close buat si tirai panoramiknya ya. Jadi kalau kita kunci, nanti si panoramic roof-nya akan otomatis akan nutup secara otomatis maksud gue. Dan di sini ada auto lock, acoustic lock, auto folding mirror, dan standby mode. Dan di bagian dynamic select itu ini untuk mode berkendara ya. Jadi ada drive, steering, dan ESP. Untuk individual mode-nya bisa diatur. Serta ada lights ini untuk ambient light dan lampu luar dan dalam. Ada locator lighting juga, jadi ada paddle lamp ya di bagian bawah spion. Dan di bagian sistem biasa lah ya, ada Hey Mercedes, dan ada bahasa, display, keyboard, setting audio, basically setting default ya. Seperti inilah kurang lebih. Dan ya seperti ini untuk di tampilan MBUX yang baru ini. Dan untuk AC-nya juga sudah menggunakan AC dual zone. Untuk layar tampilannya di bagian bawah layar infotainment-nya. Dan untuk temperatur paling panasnya ini kita ke atasin ya. Dia di 28,5 derajat Celcius, yang emang agak lama ya kalau ditahan, mendingan diklik-klik seperti ini. Dan paling dinginnya di 15,5 derajat. Serta ada synchronize, mode AC, sirkulasi udara, rear defogger, lampu hazard yang berkedip kayak mobil Eropa pada umumnya, max defrost depan, auto, fan speed. Dan di juga ada menu untuk sistem AC-nya. Jadi untuk zona AC itu milihnya bisa dari sini, bisa untuk synchronize AC juga, dan bisa ngatur blowersnya dari sini. Serta untuk temperatur penumpang depan juga bisa diatur lewat dial yang sebelah kiri. Dan khasnya MBUX yang terbaru juga, atau versi kekinian gitu ya, kalau kita naikin suhu AC, dia ambient light yang di ventilasi AC-nya tuh berubah jadi merah, dan kalau didinginin dia berubah menjadi biru. Cukup unik. Dan ada center console yang bisa ditutup seperti ini, ada wireless charger, USB-C, dan ada power outlet 12 volt. Ada cup holder juga dengan penahan yang bisa dikeluarin seperti ini. Dan di tengah tadi ada tombol untuk dynamic select ya. Jadi sekarang tinggal satu tombol doang untuk mengatur mode berkendaranya. Ada comfort, eco, sport, dan individual. Di tengahnya ada scroll wheel untuk volume, dan ini untuk kamera belakangnya. Jadi seperti ini doang. Serta untuk nonaktifin sensor parkirnya dari sini. Dan ini juga ada auto parking, jadi kita tinggal ngelewatin parkir paralel aja, nanti dia akan membaca kondisi sekitar apakah muat untuk parkir paralel atau tidak. Dan lanjut ke belakang center console ini juga ada tempat penyimpanan lagi dengan USB-C 2 buah, glove boxnya, soft opening dengan lampu di dalamnya, dan dalamnya plastik biasa sih, tapi dia juga ada kayak storage tambahan di atas itu. Dan ada logo-logo Mercedes-Benz kecil yang senada seperti ini bagian pintu depan. Oke, segini aja untuk di bagian kabin depan dari Mercedes-Benz GLB Facelift 2024 ini. Yuk, sekarang kita matikan dan kita cek ke kabin belakang. Oke, sekarang kita cek ke
kabin belakangnya dari si Mercedes-Benz GLB facelift ini. Untuk kabin belakang sih overall masih sama ya, jadi dia bisa muat bertiga. Kalau segede gue sih kayaknya cuma berdua doang, dan dia juga ada akses untuk masuk ke baris ke 3 seperti ini. Cuman ya bisa dilihat sempit sekali untuk kursi darurat aja, dan kerennya juga di jok belakang ini ada Isofix ya, jadi bisa lah buat bawa 4 bayi di belakang sini. Jadi 2 di baris tengah, 2 di baris belakang. Dan porsi yang tengahnya ini juga bisa dilipat 20. Jadi pelipatan di bagian tengah ini 40 20 40. Khas mobil Eropa banget. Oke, sekarang di bagian tengah sini masih sama seperti sebelumnya. Ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm dan masih cukup lega ya di posisi jok baris kedua yang paling mundur. Jadi sangat lega, dan seat back pocketnya juga model yang jaring. Ada ventilasi AC juga di belakang center console, yang ini masih ngikut depan ya, dia nggak zona sendiri. Ada tempat penyimpanan di bawahnya, dan ada 2 buah USB-C lagi. Di sini masih ada gundukan kecil karena di luar negeri ada yang versi 4MATIC atau all wheel drive. Dan ini dia pemandangan baru di GLB 200 yang facelift ya. Ada panoramic sunroof yang sekarang jadi standar. Untuk di bagian grab handle ini ada lampu baca built-in dengan gantungan baju juga, serta seatbelt juga sudah lengkap. Ada 3 titik di semua jok, headrest adjustable, dan ada armrest juga. Tingginya pas banget, serta ada 2 buah cup holder. Untuk di bagian door trim ini juga soft touch sama seperti di depan, tapi dia nggak ada aksen logo-logo Mercy kecil kayak di depan. Switch power window, door pocket, dan speaker. Udah sih, gitu doang. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line Facelift 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata terdalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa.